10 tahun lagi. Apa sih makna pemuda bagi abang itu? Ya, makna pemuda. Pemuda itu tentunya progresif. Pemuda adalah penerus estafeta kepemimpinan. Pemuda adalah perubahan. Pemuda adalah harapan. Pemuda adalah orang yang energik. Pemuda itu ibarat mentari tepat pada pukul 12 siang. Jadi sinarnya panas, maksimal, dan menggugah, sehingga mereka yang berupa tumbuhan akan masuk pada tahap fotosintesis terbaik. Dan pada pergerakan alam ini menunjukkan bahwa kita harus siap-siap untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pemuda itu gagah, berani, dan tentu saja memiliki wawasan yang terang dan tersambung dengan nilai-nilai ajaran Islam untuk bisa hadirkan kemaslahatan. Pemuda adalah semangat. Pemuda adalah energi perubahan yang di pundaknya ada amanah besar untuk kemudian dipikul agar ia mampu menjadikan dirinya lebih baik dan mampu menghadirkan perubahan-perubahan yang positif. Di sisi lain, pemuda juga punya tantangan yang luar biasa, punya rintangan yang tidak ringan, sehingga dia harus punya bekal yang baik dalam menghadapi semua tantangan itu. Dan pemuda adalah kemampuan untuk kemudian menghadapi semua rintangan itu dengan penuh kesabaran, ketekunan, semangat, dan terutama juga ikhtiar dan doa, harapan kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dia mampu untuk melampaui segala apa yang menjadi cita-cita, menjadi keinginan dan harapan-harapannya. Ya, seperti itu. Dan dalam perspektif yang lebih spesial atau lebih khusus, pemuda adalah energi yang sangat diharapkan mampu melanjutkan estafeta gerakan, estafeta perjuangan. Pemuda adalah penerus estafeta kepemimpinan bagi pertama orang tua, kemudian para pejuang, kemudian juga bangsa dan negara. Ibarat siang itu dia sedang berada di posisi jam 12 di mana matahari sedang panas-panasnya. Orang energik, penuh dengan idealisme, dan puncak dia punya pikiran yang besar. Dalamnya ada spirit, ada pergerakan yang terarah dan terukur. Dan tentu pemuda itu harus berkembang dan tumbuh. Bukan tidak hanya fisik, tapi pemikiran dan spiritualnya. Pemuda adalah harapan. Harapan untuk terus hidup, untuk terus tumbuh, dan untuk terus berkembang. Karena sesungguhnya sebesar dan setinggi apapun sebuah pohon, yang dia tangkainya banyak, daunnya rimbun, tapi kalau dia tidak bisa menghasilkan tunas, maka sesungguhnya dia tinggal menunggu sebuah kepunahan. Tetapi sekecil apapun sebuah pohon, namun apabila dia memiliki tunas, dia menghasilkan tunas, maka dia akan bisa bertahan hidup lebih baik, lebih banyak, dia akan bertahan hidup lebih panjang, bahkan dia juga bisa berkembang lebih banyak. Jika disebut tokoh sahabat Islam, Nabi, siapa yang kira-kira abang masalah gue pengen jadi beliau banget deh? Ya, pertama adalah Usamah bin Zaid. Itu adalah Sayyidina Ali radhiyallahu an. Siapa ya?
tokoh sahabat Nabi ya. Iya, bebas. Pengennya sih Umar ya. Pengennya Umar bin Khattab. Ya, kalau tipikal atau prototipe manusia yang paling ideal tentu adalah Nabi Muhammad SAW. Sahabat Nabi yang menurut saya paling utama dan memang menjadi salah satu sahabat yang utama adalah Ali bin Abi Thalib. Oh, itu saya Muhammad Al-Fatih. Kenapa Muhammad Al-Fatih? Karena pemikiran serta cita-cita beliau itu tidak yang dipikirkan bukan saat beliau kecil, tapi yang dipikirkan itu saat mendatang, dan yang dipikirkan itu dunia, tidak hanya dirinya saja. Pengennya sih Umar ya. Pengennya Umar bin Khattab. Cuman tinggal nanti ratingnya ya berapa ya. Yang paling ideal tentu adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau yang harus menjadi model dari semua sisi kemanusiaan kita. Namun tentu tidak mudah. Maka karena itu kita membutuhkan ikhtiar, mujahadah yang sungguh-sungguh untuk sampai kepada tahapan-tahapan itu, bagaimana menjadi figur pemuda yang seperti Nabi Muhammad. Pertama adalah Usamah bin Zaid. Beliau dari usia yang sangat muda, sangat menginspirasi dan sudah meletakkan karya dan menulis peta peradaban Islam. Salah satu kontributor dalam meletakkan dan melukiskan peta peradaban Islam. Itu adalah Sayyidina Ali radhiyallahu an, atau Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Beliau adalah sosok yang sejak belia bersama Rasulullah SAW dan memiliki karakteristik pemuda yang lengkap. Satu sisi beliau adalah intelektual, sisi yang lain beliau adalah mujahid, dan ketika memimpin beliau adalah orang-orang yang memiliki kesabaran di dalam menjalankan amanah sebagai seorang khalifah. Sahabat Nabi yang menurut saya paling utama dan memang menjadi salah satu sahabat yang utama adalah Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah sosok pemuda yang syarat dengan kecerdasan, tapi juga penuh dengan loyalitas dan pengorbanan.